Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ratusan orang kembali berunjuk rasa di Merauke, menuntut gubernur menyikapi jaringan internet sering putus. Ratusan pemuda dilibatkan KPU Kota Jayapura melipat surat suara. Harga cabai di Merauke kembali melonjak. Gelombang unjuk rasa terus berlanjut untuk memprotes jaringan internet yang mati sejak 4 Januari lalu di Kabupaten Merauke. Aliansi mahasiswa bersama pengemudi ojek daring atau ojol serta warga berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora. Sejak pagi massa sudah berkumpul, begitu juga dengan anggota BRIMOB yang siaga mengawal unjuk rasa agar tidak anarkistis. Yang seharusnya pro terhadap rakyat, hari ini dikomunisasi, diprivatisasi, dekapitalisasi. Betul! Betul! Beberapa kali sudah kita lakukan aksi. Telkom bersama kawan-kawan Gojek, teman-teman UMKM. Tapi jawabannya semua normatif. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menerima para pengunjuk rasa dan berjanji akan selalu memantau perbaikan oleh PT Telkom. Gubernur mengatakan penyebab gangguan internet disebabkan musibah alam. Pimpinan Telkom di pusat bersama PP3OKP dan jawaban serta informasi yang kami terima sama, bahwa yang sedang terjadi adalah bencana. Mereka masih menunggu kehadiran kapal yang akan memperbaiki jaringan fiber optik yang terputus. Protes matinya jaringan internet di Merauke terus bergulir. Mahasiswa dan khususnya pengemudi ojek daring yang menggantungkan nafkah mereka dari internet kesal karena sejak 4 Januari jaringan internet belum juga pulih. PT Telkom meminta masyarakat bersabar karena perbaikan fiber optik di bawah laut sedang dilakukan. PT Telkom menjanjikan awal Februari internet sudah berfungsi kembali. PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terombang-ambing selama sehari, akhirnya 6 penumpang perahu di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat selamat. Kapal yang ditumpangi 6 orang itu awalnya bergerak dari Bintuni ke Wagura. Di perjalanan, tepatnya di perairan Bintuni, mesin kapal rusak sehingga mereka terombang-ambing selama sehari sebelum ditemukan tim SAR. Kami menerima laporan musibah kecelakaan kapal di mana perahu Fiber 40 PK mengalami mati mesin pada pukul 10.15 waktu Indonesia Timur. Pada pukul 16.15, kami menerima laporan dari Bapak John Were karena perahu Fiber berwarna biru berjumlah 6 orang tuan Bintuni Waguro, namun dengan perjalanan mengalami mati mesin di sekitaran Muara Besar Bintuni. Kami merespon laporan tersebut dengan menyiapkan tim SAR gabungan dan peralatan air lainnya, di mana kami sendiri dari Basarnas dan Polairut serta masyarakat. Pada pukul 17.45 waktu Indonesia Timur, kami tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dan menemukan korban dengan kondisi selamat. Kami evakuasi dan menuju Bintuni dengan tiba di dermaga Jeti pada pukul 19.25. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR kami tutup.
Dengan bantuan tim SAR dan polisi, seluruh penumpang akhirnya dievakuasi ke Teluk Bintuni. Warga diimbau mengecek terlebih dahulu setiap mesin atau kapal yang akan bepergian karena sangat berbahaya jika terjadi kecelakaan di laut. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika beberapa hari terakhir dipadati ribuan pegawai pemerintah yang ingin mengurus berkas setelah lulus tes. Mereka adalah pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K yang wajib menyerahkan berkas sesuai dengan formasi mereka. Sebagian besar adalah pegawai untuk formasi guru dan tenaga kesehatan dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Sedang mengadakan pemberkasan untuk pengusulan NIP P3K di tahun 2023 tahun anggarannya, dan sekarang sudah hari kelima. Total yang lulus P3K itu ada 1.906 dan sejauh ini sudah hari keempat kami sudah melakukan pemberkasan sebanyak 1.466 orang. Jadi ada dua formasi, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pemkab Mimika November tahun lalu menyeleksi sekitar 2.300 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari jumlah tersebut, 1.000 orang dinyatakan lulus. BKPSDM Mimika mengimbau seluruh pegawai P3K yang lulus seleksi agar secepatnya memasukkan atau menyerahkan berkas agar bisa diproses secepatnya, sehingga bisa mendapatkan nomor induk pegawai. Igo Bat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura saat ini tengah sibuk menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan Capres dan Cawapres, serta anggota DPD RI. KPUD melibatkan 240 pemuda di Kota Jayapura untuk membantu agar proses pelipatan surat suara di gudang logistik KPU selesai sesuai dengan target yang ditentukan. Pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK membuka segel surat suara, disaksikan komisioner KPU dan Bawaslu setempat serta aparat TNI Polri. KPU Kota Jayapura menerima 260.000 surat suara untuk Kota Jayapura dan proses pelipatan harus rampung dalam 2 hari ke depan. Kami suara itu berjumlah 240 orang. 240 orang ini yang dibagi dalam satu kelompok 55 orang. Jadi kalau 5 orang ini dibentuk dalam seperti yang kita lihat bersama dalam mereka kerja, maka itu ada 24 kelompok. Jadi satu kelompok 10 orang. Sehingga timnya itu nanti ada satu penanggung jawab. Nah, kami yang merekrut, kami juga berguna untuk mengawasi kerja mereka. Jadi kalau mereka ada pekerjaan yang salah atau tidak sesuai dengan waktu, maka kami bantu untuk mengganti mereka dan mereka yang lain. Estimasi kami untuk pelipatan suara-suara siannya tadi kami kerja pagi dan 1 hari. Tapi karena kita mulai di siang, maka mungkin besok jalannya lebih selesai. Jadi kita estimasi 2 hari selesai. Ya, untuk PPP dan DPD. Ada berapa banyak suara yang hari ini mereka keluarga kita tidak bisa menyebutkan ini kapan, tapi kita tidak tahu. Ya, jumlah semuanya ada 400 karton. Sejumlah itu ada 263.624 orang masing-masing pemilihan. Frans PK meminta masyarakat Kota Jayapura yang terdaftar dalam DPT agar datang ke bilik suara pada 14 Februari untuk menggunakan hak pilihnya. Pelipatan surat suara untuk surat suara pemilu presiden dan juga DPD RI. Sementara untuk surat suara legislatif, baik DPR pusat, DPR provinsi dan kota sudah tiba dan dalam 1-2 hari ke depan itu sudah bisa dilakukan pelipatan juga. Sehingga kami lihat bahwa kesiapan KPU kota dan KPU provinsi sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana
dalam aspek pengamanan, kemudian juga memastikan bahwa semua logistik itu yang ada di gudang di Entrop ini milik Bintang Mas ini bisa aman. Aman bukan hanya dari aktivitas masyarakat, tetapi juga dari kemungkinan terjadinya risiko bencana, baik kebakaran atau banjir dan lain sebagainya. Itulah selalu antisipasi, dan pihak Polresta sudah melakukan pengamanan sama-sama koordinasi dengan KPU. KPU Kota Jayapura sudah menyiapkan 940 tempat pemungutan suara yang tersebar di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Untuk pemilu kali ini di Kota Jayapura tercatat ada sekitar 250.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen mulai menyortir dan melipat surat suara yang berlangsung di gudang logistik KPU Yapen. KPUD meminta bantuan 25 warga untuk melipat surat suara. Pelipatan diawasi ketat oleh polisi. Penyortiran serta proses pelipatan surat suara ditargetkan selesai selama 3 hari. Setelah itu KPUD akan kembali menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Kelompok yang mengambil bagian dalam jasa penyortiran dan pelipatan ini diawasi di kami langsung oleh KPU dan juga oleh Bawaslu. Itu kami pastikan bahwa peserta yang terlibat dalam penyortiran dan pelipatan surat ini tidak ada yang masuk dalam daftar caleg maupun anggota dan pengurus partai politik. Itu tidak kita pastikan, dan juga adalah mereka atau keterlibatan sebagai pengawas, keterlibatan sebagai penyelenggara pemilu. Kami target untuk DPD dapat dilakukan hari ini dan besok, 2 hari bisa selesai, dan presiden kami targetkan besok, hari Senin dan Selasa itu bisa dilakukan dan selesai, karena kami sudah deadline untuk penyelenggaraan dan pelipatan surat suara ini akan dilanjutkan untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten yang saat ini dalam pergeseran logistik di Kota Jayapura. Bawaslu juga mengawasi penyortiran dan pelipatan surat suara dapat berjalan dengan lancar. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Polres Mimika menyiagakan 50 anggota untuk mengamankan logistik pemilu yang saat ini sudah tersimpan di gudang di kantor KPUD Mimika. Lokasi yang dijaga ketat polisi saat ini yaitu gudang untuk menyimpan logistik pemilu di kantor KPU Mimika. Pengamanan kampanye pada tahapan kampanye ini kami pihak kepolisian melaksanakan operasi mantap peratasan 2023-2024. Untuk saat ini surat suara, logistik suara hari ini surat suara DPR Kabupaten, Provinsi, dan Pusat sudah datang dan ditampung di gudang logistik KPU Mimika. Untuk pengamanan sendiri sudah berlangsung semenjak Oktober. Pengamanan kantor KPU maupun di gudang sementara di gedung Rahayu Menemejawari. Anggota yang terlibat dalam pengamanan 3 lokasi, kantor KPU, kantor Bawaslu, dan Menemejawari sekitar 50 dibagi 3. Jadi kantor KPUD, kantor Bawaslu, kemudian gudang gabungan dengan TNI. Polisi mengamankan proses penerimaan, pengawalan, dan pengangkutan hingga penyimpanan logistik di dalam gudang. Sejauh ini proses tahapan pemilu di Kabupaten Mimika berjalan aman dan lancar. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga cabai di Pasar Manggo Merauke mulai naik.
Kenaikan harga ini berlaku untuk seluruh jenis cabai. Cabai kecil yang 2 hari lalu harganya sempat turun, kini naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, harganya naik dari Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai disebabkan pasokan minim seiring banyak petani gagal panen karena curah hujan tinggi, sehingga tanaman cabai membusuk. Mahal, ya Lombok naik lagi dari kemarin 70 sekarang 80. Lombok besar itu? Kecil. Lombok kecil ya? Nah, kalau lombok besarnya? Lombok besar sekarang kalau yang itu 30. 30. Eceran 40. Oh, berarti naik lagi ya, naik 10.000 ya. Yang naik apa lagi Mas Adi? Naik keriting. Keriting berapa sekarang? Sekarang 35. 35 dari 20 ya? 20 ya. Itu kenapa sampai naik gitu, Mas? Ya faktor cuaca. Ada cuaca ya? Kosong. Pedagang khawatir jika curah hujan terus tinggi, maka harga cabai akan terus naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar pekan imunisasi polio serentak di 20 kecamatan. Ada 5.000 bayi yang telah mendapatkan imunisasi polio di posyandu, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan di Merauke. Tiap tahun ya rata-rata sekitar 4.000, 5.000-an. Tapi sejauh ini sudah dilakukan imunisasi untuk mereka semua itu? Iya. Kalau untuk program imunisasi rutin kan untuk bayi tetap kita jalankan. Ya. Itu sebagian besar mereka berada di Kota Merauke atau? Semua di semua daerah, dari semua distrik kampung. Kamu ya? Iya. Imunisasi polio di Merauke berlangsung setiap pekan hingga 21 Januari dan kembali dilanjutkan mulai 19 Februari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.